Aktor militer lain di Timur Tengah, Houthi, ternyata turut mengambil peran kunci dalam bergulirnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Aksi kelompok militer dari Yaman selama 2 tahun di Laut Merah dinilai membawa andil besar dalam tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut. Peran kunci Houthi itu pun membuat kelompok tersebut mendapat sorotan dari dunia internasional yang menilai Houthi juga meraih kemenangan naratif dalam konflik di Gaza. Lalu bagaimana bisa Houthi yang meraih kemenangan di antara perang Hamas dan Israel? Selama 2 tahun perang Israel-Hamas, Houthi terus menegaskan sikapnya untuk ikut angkat senjata melawan Israel bersama Hamas. Houthi konsisten menggempur Laut Merah yang menjadi jalur pelayaran penting antara Eropa dan Asia. Houthi menegaskan serangan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina. Mereka juga menekankan hanya akan menghentikan serangan setelah gencatan senjata tercapai di jalur Gaza. Serangan Houthi ini pun dinilai memberi tekanan terhadap dunia pelayaran internasional. Kapal-kapal besar yang berlayar dari Eropa terpaksa menempuh rute panjang dan mahal untuk sampai ke Asia. Lalu lintas maritim di Teluk Aden turun sampai 70% akibat aksi Houthi tersebut. Tak hanya kapal, serangan dari Yaman juga sempat menghentikan lalu lintas di Bandara Ramon di Israel Selatan. Houthi juga terus berupaya memecah kekuatan Israel dengan menghancurkan pertahanan udaranya. Seorang analis politik dan keamanan Lebanon, Ali Rizk, menilai aksi Houthi di jalur penting pelayaran memaksa sekutu terbesar Israel, Amerika Serikat, turun tangan. Amerika kemudian mulai terlibat untuk menyerang markas Houthi di Yaman. Ali memandang aksi Houthi itu telah membuat Amerika Serikat memisahkan diri dari Israel dalam medan pertempuran di Yaman. Amerika dilaporkan menguras lebih dari 1 miliar anggaran untuk serangannya ke Yaman. Namun, kampanye udara itu disebut masih gagal untuk mendominasi Houthi. Serangan Israel terhadap Yaman memang telah menewaskan sejumlah tokoh senior Houthi. Namun hal itu dinilai tidak cukup melemahkan Houthi, karena Israel disebut kurang efektif dalam menargetkan komandan militer senior kelompok tersebut. Terlebih dalam pertempuran kali ini, Houthi disebut memiliki sejumlah keuntungan daripada kelompok pejuang lain seperti Hizbullah dari Lebanon atau Hamas. Salah satu faktor yang membuat Houthi sulit diatasi Israel adalah jarak Yaman dari Israel. Ali menyebut, Israel lebih mudah melancarkan serangan habis-habisan terhadap Lebanon yang berbatasan dengan Israel. Namun menurut Ali, strategi serupa tidak bisa digunakan untuk melawan Houthi di Yaman yang letaknya lebih jauh. Ali menilai Houthi lebih mudah menahan serangan Israel tanpa harus membayar harga yang mahal seperti Hizbullah. Selain jarak, Houthi juga dinilai masih tergolong sebagai pemain baru dalam arena perang internasional. Hal ini dinilai cukup menguntungkan Houthi. Pasalnya menurut Ali, Israel tidak memiliki banyak intelijen untuk dikerahkan ke kelompok tersebut. Berbeda dengan Hizbullah, intelijen Israel disebut lebih kuat untuk membongkar kelompok dari Lebanon. Selain itu, Israel juga memiliki intelijen yang membantu militer selama perang dengan Iran selama 12 hari. Peneliti dan pakar kelompok bersenjata Yaman, Eleonora Ardemagni, menyebut perang ini juga membuka kesempatan Houthi untuk memaksimalkan kekuatan mereka. PBB mencatat jumlah anggota Houthi membesar dari 220.000 pada tahun 2022 menjadi 350.000 pada tahun 2024. Aksi Houthi selama 2 tahun ini pun dinilai membawa kemenangan naratif bagi Houthi. Analis ahli Yaman dan geopolitik Arwa Mokdad menyebut intervensi Houthi di Laut Merah membuat kelompok itu mendapat pengakuan internasional. Serangan-serangan mereka juga memperkuat narasi bahwa Houthi tengah berjuang melawan penindasan. Narasi itu sekaligus mempersulit negara lain untuk mencampuri urusan Houthi. Gagasan yang dibangun Houthi itu juga membuat negara di kawasan enggan membantu Amerika Serikat untuk memerangi Houthi di Laut Merah. Asisten profesor di Departemen Studi Pertahanan King's College London, Andreas Krieg menilai, cap pemberontak yang dulu melekat pada Houthi kini mulai berubah.
Crick menyebut narasi yang dibangun Houthi membuat kelompok itu menjadi peran kunci dalam poros perlawanan. Selain itu, aksi Houthi turut membuat Israel dipandang sebagai musuh utama di kawasan regional. Pergeseran itu disebut terjadi selama beberapa tahun terakhir. Narasi Houthi itu semakin diperkuat setelah serangan Israel yang mengincar sekutu Amerika Serikat, yakni Qatar. Serangan Israel di Doha memperkuat pesan Houthi bahwa ancaman utama negara Arab adalah Israel. Tekanan yang diberikan Houthi selama 2 tahun ini pun disebut ikut andil dalam mengubah situasi di Gaza. Pada 8 Oktober 2025, Israel dan Hamas dikabarkan telah menyepakati kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan itu mengandung 20 poin yang merupakan hasil perundingan tidak langsung di Mesir. Trump mengumumkan kesepakatan ini akan membebaskan seluruh sandera yang masih ditawan Hamas. Selain itu, Israel juga akan menarik pasukannya ke garis kuning di Gaza. Dalam kesepakatan ini, Hamas sepakat untuk membebaskan 20 sandera yang masih hidup secara bersamaan. Pembebasan sandera akan dilakukan setelah 72 jam gencatan senjata dimulai. Sementara jasad para sandera yang telah meninggal akan dikembalikan secara bertahap seiring penarikan militer Israel. Koordinator penyanderaan Israel juga menyatakan bakal membentuk pasukan internasional yang membantu menemukan jasad sandera yang tidak ditemukan oleh Hamas. Sebagai imbalan pembebasan sandera, Israel diperkirakan bakal membebaskan 2.000 tahanan Palestina. Jumlah itu termasuk lebih dari 200 tahanan yang divonis hukuman seumur hidup. Hamas disebut telah menyerahkan daftar sandera dan tahanan yang akan dipertukarkan. Berdasarkan rencana Trump, bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza juga akan ditingkatkan. Pejabat Israel menyebut akan ada 600 truk per hari yang bakal segera memasuki Gaza. Sementara sumber Palestina menyebut sedikitnya akan ada 400 truk yang masuk dan akan meningkat secara bertahap. Pasca perang Israel-Hamas masih belum jelas siapa yang bakal memerintah jalur Gaza. Namun pihak internasional telah mengesampingkan Hamas untuk memerintah Gaza. Trump pun mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk berperan sebagai pemerintah pasca perang Gaza. Rencananya badan itu akan dipimpin Trump dan beranggotakan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Di sisi lain, Hamas masih menentang adanya peran asing dalam pemerintahan Gaza. Hamas mengatakan hanya akan menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah teknokrat Palestina yang diawasi oleh otoritas Palestina dan didukung oleh negara-negara Arab.